Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah datang ke channel aku. Kalau belum subscribe, tolong jangan lupa di subscribe, kemudian bunyikan lonceng, dan jangan lupa kasih like serta komentar biar aku makin semangat ya. Penantian dalam cinta, episode 30. Pengen jeruk. Johan terbangun ketika merasakan tubuhnya yang digoyang-goyangkan oleh istrinya. "Apa dek? Ayo tidur, mas ngantuk," ajak pria itu yang menarik istrinya ke dalam pelukannya. Nina menjauh dari tubuh suaminya dan menggelengkan kepalanya. "Apa sayang?" tanya Johan yang berusaha membuka matanya dan memandang wajah istrinya. "Mas, Nina pengen makan sesuatu," Nina berucap dengan sedikit ragu. Dari tadi ditanyain pengen apa, tapi katanya nggak ada. Terus ini udah tengah malam, pengen makan sesuatu. "Mana ada yang jual dek?" ucap Johan. Pria itu berulang kali menanyakan kepada istrinya apa yang ingin dimakan oleh istrinya ketika dirinya akan pergi bekerja. Namun istrinya mengatakan sedang tidak ingin makan apa-apa. Begitu juga setelah dirinya pulang dari kerja, istrinya masih tidak meminta sesuatu kepadanya. Nina diam saat mendengar ucapan suaminya. "Adek mau apa?" tanya Johan ketika melihat wajah istrinya seakan ingin menangis. "Nina pengen makan jeruk," Nina berkata dengan suara yang sangat kecil. Sejak jam 1 malam, Nina sudah terbangun dari tidurnya. Matanya tidak bisa terpejam sedikit pun saat membayangkan rasa manis jeruk yang dimakannya. Berulang kali Nina mengusap sudut bibirnya yang terasa menetes. Ia berusaha untuk menahan seleranya ketika melihat wajah suaminya yang tertidur dengan nyenyak. Nina begitu sangat kasihan untuk membangunkan suaminya. Dia tahu bahwa suaminya sangat capek. Jam 11 malam, suaminya baru pulang ke rumah. Namun saat ini Nina benar-benar sudah tidak bisa lagi menahan keinginannya. Dia begitu ingin makan buah yang memiliki rasa manis dan juga sedikit asam tersebut. Johan menguap dan menutup mulutnya. Dilihatnya jam yang menempel di dinding kamarnya yang menunjukkan jam 3 malam. "Apa enggak bisa ditunda nak jeruknya?" Johan mengusap perut istrinya. Dengan cepat Nina menggelengkan kepalanya. "Nina beneran lagi pengen sekali mas. Ini mama dan juga anak sama-sama ya ngerjain papanya," pria itu berkata dengan mencium bibir istrinya dengan sangat lembut. Nina tersenyum dan menganggukkan kepalanya. "Iya pula itu jawabnya," Johan berkata dengan menarik hidung istrinya. Nina hanya tersenyum saat mendengar ucapan suaminya. "Ya sudah, yuk kita beli," ucap Johan yang beranjak dari kasurnya. "Nina ikut ya mas," minta Nina. "Iya, ambilin baju mas sekalian ya," pinta Johan yang tersenyum. "Iya mas," jawab Nina yang mengambil pakaiannya yang ada di lantai. "Dek, jangan pakai baju itu," pinta Johan. "Nina nanti nggak turun mas," jawab Nina. "Pakai baju yang sopan sayang, walaupun nggak turun," ucapnya. Johan mendengar cerita teman-temannya sesama supir. Mereka bercerita tentang pengalaman istri yang sedang hamil. Teman-temannya mengatakan bahwa wanita hamil itu sangat labil. Sekarang mau ini, nanti sudah nggak mau, malah minta yang lain lagi. Karena itu Johan khawatir bila istrinya akan minta yang lainnya bila sudah sampai di luar. "Iya mas," jawab Nina yang mengikuti perintah suaminya. "Nina sudah siap mas," ucap Nina yang sudah mengganti pakaiannya. "Mas ngantuk dek, cium dulu dek yang banyak, biar enggak ngantuk," pinta Johan yang tersenyum. Dengan patuhnya, Nina mencium suaminya sebanyak-banyaknya, mencium pipi kiri, kanan, bibir, hidung, kening, dan juga telinga suaminya, yang membuat Johan tertawa karena rasa geli saat istrinya mencium daun telinganya. "Sudah sayang," ucapnya.
Nina tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Ia memegang tangan suaminya dan mencium punggung tangan suaminya tersebut. "Makasih ya mas, Nina sejak tadi udah tahan-tahan enggak minta, tapi rasanya makin lama makin enggak tahan. Ini aja rasanya Nina pengen kali." Nina berbicara dengan sangat jujurnya. "Iya sayang, berdoa aja, semoga aja toko buah buka jam segini." Johan tersenyum dan mencium pipi istrinya. "Iya," jawab Nina. "Dipakai dulu dek jaketnya," ucap pria itu yang memandang istrinya tidak memakai baju hangat. Nina menganggukkan kepalanya dan mengambil jaket kulit berwarna hitam yang terdapat di dinding. Jaket itu merupakan milik suaminya, namun bila kondisi dingin Nina selalu memakainya. Jaket kulit itu tampak begitu kebesaran di tubuhnya yang kecil. Johan keluar dari dalam rumah bersama dengan istrinya. Pria itu duduk di kursi kemudi dan tersenyum memandang wajah istrinya. Meskipun tubuhnya terasa lelah, matanya mengantuk, namun Johan tidak bisa untuk tidak mengikuti keinginan istrinya yang meminta jeruk di tengah malam. "Berdoa ya nak, moga-moga ada toko jeruk yang buka," ucapnya yang mengusap perut istrinya. Dengan cepat Nina menganggukkan kepalanya. "Nina udah enggak sabar mas, pengen makan jeruknya," ucap Nina. "Ya, ayo kita beli." Johan menjalankan mobilnya tersebut. Johan memberhentikan mobilnya di toko swalayan yang buka 24 jam. Ia masuk ke dalam swalayan itu bersama dengan istrinya. "Mas, kalau belanja di sini pasti harganya mahal ya?" tanya Nina. Bisa dikatakan Nina tidak pernah masuk ke swalayan seperti ini. Nina biasanya hanya berbelanja di pasar. "Enggak juga dek, harganya sama kok sama pasar. Cuma di sini ya mahalan dikit," jelas Johan yang menggandeng tangan istrinya menuju ke tempat buah. "Kalau harganya sama, Nina pengen belanjanya di sini sering-sering mas," ucap Nina. "Iya boleh, nanti kita belanjanya sering-sering di sini. Tapi belanja dapur itu sebenarnya lebih bagus di pasar tradisional dek," Johan menjelaskan dengan sangat sabar. "Kalau di sini kenapa mas?" tanya Nina. "Di pasar itu sayur-sayur, ikan-ikannya segar-segar. Kalau sudah didinginkan seperti itu, namanya ikan beku, ayam beku," ucap Johan menjelaskan kepada istrinya. Nina menganggukkan kepalanya ketika dirinya sudah memahami maksud suaminya. "Iya sayang, di sini itu enggak ada jual ayam hidup, enggak ada ikan hidup, makanya lebih bagus dipasarkan segar," ucapnya. "Iya juga ya mas," ucap Nina sambil tersenyum. "Ini jeruknya mau yang mana dek?" tanya Johan ketika memandang jeruk Sunkist, kemudian jeruk lokal yang ada di deretan meja buah. "Yang ini harganya mahal mas, Nina mau jeruk yang ini aja," ucap Nina yang memilih jeruk lokal. "Iya boleh," ucap Johan yang membantu istrinya memilih jeruk tersebut. "Apa ada yang lain lagi?" tanya Johan. "Apa Nina juga boleh ambil mangga mas?" tanya Nina. "Boleh," jawab Johan yang tersenyum memandang istrinya. Nina memilih mangga yang memiliki kulit berwarna kuning. "Kenapa ngambil mangganya cuma 2 aja?" tanya Johan. "Mangganya mahal mas," jawab Nina. "Enggak apa-apa dek, tambah aja lagi," ucap Johan. "Boleh mas?" tanya Nina. "Iya boleh sayang," jawab Johan. "Ada lagi yang lain?" tanya Johan. "Enggak ada mas, ini aja," jawab Nina yang tersenyum memandang buah yang sudah dipilihnya. "Ya udah, kita bayar dulu," Johan berkata dengan membawakan buah yang dibeli oleh istrinya. Setelah membayar belanjaan di kasir, Johan berjalan menuju ke parkiran mobil. Tangan pria itu memegang sebelah tangan istrinya, sedangkan satu tangannya lagi memegang kantong belanja istrinya.
Nina nggak nyangka, Mas ternyata swalayannya buka sampai pagi ya, ucap Nina. Iya sayang, ini kan Jakarta, jawab Johan. Nina membulatkan mulutnya ketika mendengar apa yang dikatakan oleh suaminya. Nina duduk di samping kursi kemudi suaminya. Mas, Nina apa boleh makan jeruknya di mobil? Tanya Nina. Iya boleh dek, jawab Johan. Pria itu tersenyum ketika melihat istrinya yang membukakan kulit jeruk yang tadi dibelinya. Nina memakan jeruk yang terasa sejuk dan sangat enak di indera perasaannya. Pengen beli sesuatu nggak sayang? Tanya Johan ketika mobilnya akan keluar dari parkiran swalayan. Nina pengen makan mie goreng mas, jawab Nina. Ya udah, ayo kita beli. Johan tersenyum dan mengusap kepala istrinya. Sepertinya itu jeruk akan habis di jalan, ucap Johan ketika melihat istrinya yang membuka kulit jeruk yang ketiga. Tadi kan belinya banyak mas, jawab Nina yang memasukkan satu ruas buah jeruk ke dalam mulutnya, kemudian memasukkan satu ruas jeruk ke mulut suaminya. Manis mas? Tanya Nina. Manis, apalagi kalau makan jeruknya sambil liatin adek, rasanya tambah manis, gombal Johan. Nina hanya tertawa ketika mendengar gombalan suaminya. Johan memberhentikan mobilnya di depan warung nasi goreng. Kita makan di sini ya, ucapnya. Iya mas, jawab Nina yang kemudian turun dari dalam mobil bersama dengan suaminya. Johan duduk di kursi yang ada bagian dalam bersama dengan istrinya. Ia memesan mie goreng yang sama seperti istrinya dan juga kopi panas dan teh hangat. Ternyata jam segini itu masih rame ya mas, Nina berkata ketika memandang warung makan 24 jam itu yang masih banyak pengunjungnya. Iya dek, di sini 24 jam selalu rame. Johan tersenyum dan meminum kopi panas di gelasnya setelah meniupnya terlebih dahulu. Iya, jawab Nina yang meminum teh hangatnya. Nina kemudian memakan mie goreng yang sudah diantar oleh pelayan.